Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas masalah hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kemudian yang berikutnya itu, yang berikutnya ini memegang atau menyentuh kemaluan setelah kita berwudu. Memegang atau menyentuh kemaluan setelah kita berwudu. Pertanyaannya apa? Bagaimanakah perbedaan pendapat di antara para ulama? Di manakah bagaimanakah perbedaan pendapat di antara para ulama yang ada mengenai hukum memegang dan atau menyentuh kemaluan setelah kita berwudu? Kira-kira batal atau enggak? Kan sekarang kan banyak orang tuh yang menganggap ternyata persentuhan itu enggak batal. Di antara saudara-saudara kita gitu. Ada yang bilang enggak batal, ada yang bilang batal. Nanti ada pendapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah dapat membatalkan wudu terjadinya persentuhan menyentuh kemaluan. Jelas menyentuh kemaluan hukumnya apa? Batal atau tidak? Yang pertama, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa pendapat yang kuat? Menyentuh atau memegang kemaluan. Menyentuh atau memegang kemaluan. Batal atau tidak wudu kita? Pendapat mayoritas yang paling kuat dari pendapat yang paling kuat mazhab Imam Syafi'i mengatakan dapat membatalkan wudu kalau menyentuh dan memegangnya dengan apa? Telapak tangan. Tuh, kita kemarin sudah kita bahas batal. Mayoritas yang paling kuat pendapat mazhab Imam Syafi'i mengatakan batal wudu dengan sebab menyentuh kemaluan, menyentuh dan memegang kemaluan dengan apa? Telapak tangan. Telapak tangan bagian dalam. Kalau punggungnya nggak batal. Yang batal hanya pada telapak tangan bagian dalam. Emang telapak tangan bagian dalam Kemudian yang kedua, menurut pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu tidak membatalkan wudu dengan sebab menyentuhnya kemaluan. Menyentuh kemaluan itu tidak batal wudu, tidak membatalkan wudu. Pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tidak batal wudu, tidak batal wudu meskipun menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Batal. Kalau tadi pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i batal dengan telapak tangan, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Jelas Kalau pendapat Imam Abu Hanifah menyentuh dan memegang kemaluan itu tetap tidak batal, tidak membatalkan wudu. Jelas. Dengan apapun nggak batal wudu, meskipun dengan syahwat atau tanpa syahwat, nggak batal. Jelas. Yang ketiga, menurut pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Menurut pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu dapat membatalkan wudu jika menyentuh dengan syahwat. Tapi nggak ditentukan dengan telapak tangan atau tidak gitu. Pokoknya dengan apapun menyentuh selama ada syahwat batal. Menyentuhnya dengan syahwat baru batal. Kalau tanpa syahwat nggak batal. Jelas. Gitu. Kalau yang Imam Abu Hanifah menyentuh dan memegang kemaluan hukumnya apa? Tidak batal, baik dengan syahwat ataupun tidak. Kalau yang Imam Malik kalau pakai syahwat menyentuhnya batal, kalau tidak pakai syahwat tidak batal. Yang keempat, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal,
Ya, Imam Ahmad bin Hambal, ya, pendapat beliau mengatakan dapat membatalkan wudhu dengan menyentuh telapak tangan bagian dalam dan bagian luar. Nah, kita pakai yang mana? Ya dalam, tahu siapa? Pendapat Imam Syafi'i. Ya, tapi ada pendapat yang ini apa-apa. Pendapat Imam Malik batal kalau dengan syahwat. Jadi pendapat Imam Syafi'i, ya, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ini keempat-empatnya berbeda. Ya, jadi nggak perlu kita debat kusir. Ya, tinggal kita pengikut yang mana. Ya, misalkan, ya, kita milih lah. Ya udah, saya pakai pendapat Imam Maliki aja lah. Ya. Kalau bagi mereka yang Malikiyah nggak masalah. Bagi yang kelompok Abu Hanifah nggak masalah. Jadi tergantung siapa yang dia ikuti. Inilah, ya, yang dibilang wal ikhtilafu rahmah. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Tergantung kepada siapa dia mengikut. Makanya di antara sebagian besar umat Islam yang ada, wajib kita mengikuti salah satu dari 4 imam. Jangan sampai nggak ngikut. Wajib kita mengikut kepada salah satu dari 4 mazhab yang ada. Ya, agar kita bisa menentukan pilihan. Ya, agar kita bisa menentukan pilihan. Mau ngikut yang mana kita? Dengan cara beribadah yang dipakai oleh siapa kita? Ya, jangan semuanya mau. Nggak bisa. Harus pilih salah satu. Ya, harus pilih salah satu. Sehingga kita pun ketika berada dimanapun, ketika kita melihat perbedaan seperti ini, kita tinggal tanya. Ketika dia memberitahu kita bahwa dia pengikut si A, ya, pengikut imam siapa, kita tinggal mengetahui ini, ya udah kelar. Nggak ada masalah. Jelas ya? Jadi nggak ada kekaget-kagetan. Kok dia nggak batal gitu? Padahal udah megang kemaluan ini, gitu. Kok nggak batal? Ternyata ada imam yang mengatakan tidak batal terjadi persentuhan dengan kelamin kemaluan, gitu ya. Kemudian ringkasan hukum, ya, ringkasan hukum yang apabila kemaluan bagian depan atau bagian belakang tertutup, ya, nggak ada jalan, ditutup, ya, tertutup. Nah, ini kemaluan bagian depan atau kemaluan belakang tertutup, kemudian kita buatkan lubang atau dibuatkan lubang untuk keluarnya kotoran. Ya, seandainya lubang kemaluan depan dan belakang ditutup, kemudian dibuatkan lubang baru untuk buangnya kotoran, untuk keluarnya kotoran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hal ini dapat membatalkan wudhu? Ya, kan kelamin kita tutup nih, tertutup katakanlah. Ya, tertutup, kemudian dibuatkanlah lubang tuh. Operasi ya. Ya, dibuatkan lubang baru. Sementara lubang yang aslinya ketutup. Gimana hukumnya ketika keluar? Batal gak wudhunya? Nah, ini ada perincian hukumnya. Hukumnya. Kalau kemaluannya tertutup dari semenjak lahir, waliyazubillah. Ya, kalau kemaluannya tertutup dari sejak lahir, ya, tutup, tersumbat dari lahir, nggak ada lubang kemaluannya, kemaluan belakang depan itu tertutup, misalkan dia terlahir tidak punya lubang kemaluan dari sejak lahir, gimana tuh? Seandainya dibuatkan lubang, ya, di perut dia, dibuatkan lubang di perut, gimana? Semua, ya, yang terjadi ketika dia sudah berwudu, kemudian keluar sesuatu dari lubang yang dibuat itu, batal hukumnya. Ya, yang keluar sesuatu itu dari lubang yang dibuat, hukumnya apa? Batal wudunya. Kan bukan dari kemaluan yang asli, karena dari sejak lahir dia memang dibuatkan lubang baru. Semua, ya, ketika dia wudu kemudian keluar lagi dari lubang yang dibuat itu,
hukumnya apa? Batal wudu. Ya, gitu. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Ya, lain halnya menurut pendapat Imam Romli dan Imam Khatib radhiyallahu anhu. Tidak batal wudunya kalau keluar itu dari rongga badan yang terbuka. Ya, jadi ya kalau menurut Imam Ibnu Hajar batal, kalau menurut Imam Romli enggak batal. Jadi, karena bukan pada kemaluan. Yang kedua, ya, perincian hukum yang kedua, kalau ternyata lubang depan dan belakangnya itu tertutup sebab penyakit, ada penyakit. Ya, yang sehingga dia tertutup, tidak bisa keluar kotoran dari situ secara normal. Nah, perincian hukumnya ada dua. Yang pertama, kalau dibuatkan lubang di bawah lambung, kemudian kemaluan yang asli ditutup, ya, tertutup, maka batal wudunya dengan keluarnya sesuatu dari lubang yang dibuat. Kalau apa tuh? Kalau lubang itu dibuat di bawah lambung, lubang itu dibuat di bawah lambung, ya, kemudian kemaluan yang aslinya tertutup, maka apa? Batal wudunya dengan sebab keluarnya sesuatu dari lubang yang dibuat tadi, dari lubang buatan tadi itu, batal. Ya, mau yang keluar itu yang sesuatu yang biasa, yang wajar, ataupun sesuatu yang langka, ya, gitu, batal. Ya, batal. Yang kedua, perincian hukum yang kedua, kalau yang lubang yang dibuat itu di bawah lambung dan kemaluan aslinya terbuka. Kalau tadi kan tertutup, ya kan? Sekarang kemaluannya terbuka, tidak ditutup. Atau dibuatkan lubang di atas lambung. Dibuatkan lubang di atas lambung, kemaluan aslinya ditutup. Maka apa? Tidak batal wudu dengan keluarnya sesuatu dari lubang yang dibuat, meskipun yang keluar sesuatu yang wajar ataupun yang langka. Ini menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada pendapat yang lain mengatakan batal wudunya, ya, apapun tetap batal wudunya. Jadi lambung itu yang mana sih? Lambung itu yang berada tepat di bawah tulang, ya, di bawah tulang rusuk, ya, tepat berada di bawah tulang dada, ya, tulang dada, di atas pusar, ya, di atas pusar. Ya, coba aja buka buku anatomi lambung. Lambung itu ada di mana? Ya, ada di bawah tulang dada, di atas pusar. Ini menurut pendapat yang kuat dari para fuqaha, ahli fikih dan kedokteran. Nah, sekarang, ya, ada 4 masalah hukum lubang yang dibuat itu untuk mengeluarkan kotoran berbeda dengan hukum kemaluan yang asli. Kalau pada saat kita buatkan lubang, ya, kita buatkan lubang, ya, bagaimana dengan hukum yang asli? Sama nggak? Sama nggak? Nah, ini ada 4 keterangannya, ya, 4 masalah. Yang pertama, tidak batal wudu. Tidak batal wudu dengan sebab memegang lubang yang dibuat. Tadi kan, ya, seandainya lubang kemaluan depan dan belakang ditutup misalkan, kita buatkanlah lubang baru. Ya, sama gak dengan seandainya kita megang yang asli. Kalau megang lubang yang dibuat gimana? Nggak batal. Ya, kalau yang megang yang asli kan batal. Megang kemaluan yang asli kan batal. Sementara kita megang lubang buatan nggak batal. Ya. Yang kedua, boleh bagi orang lain memandang kepada lubang yang dibuat. Ya, kemaluan depan belakangan ditutup tuh. Tinggal dia buang kotorannya dari lubang itu. Boleh gak orang mandangin ke lubang? Boleh. Tapi kalau mandangin kemaluan depan, kemaluan belakang boleh gak? Haram. Mandang itu haram. Ya. Jangan suka mandangin kemaluan. Ya. Nah, kalau mandangin lubang yang dibuat nggak haram. Ya. Ya, gitu. Tapi kalau dimandangin lubang yang asli, ya, kemaluan yang asli, maka hukumnya apa? Haram, ya, nggak boleh. Kemudian tidak sah beristinja dengan batu pada lubang yang dibuat. Ya, dia cebok istinja.
Ya, membersihkan kemaluan. Ini tidak sah beristinja dengan batu pada lubang yang dibuat. Istrinya pakai batu. Ya, lubang yang tadi dibuat istrinya pakai batu. Nggak sah. Sedangkan istinja pada batu pada kemaluan yang asli sah. Bedanya itu, bedanya. Ya. Jadi nggak bisa istinja pada lubang yang dibuat. Dia hanya istinja hanya sah kalau dilakukan pada kemaluan asli. Nah, kemudian yang keempat apa? Yang keempat, tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi kalau terjadi hubungan badan melalui lubang yang dibuat. Ini ada aja. Ya, buatan, lubang buatan. Terjadi hubungan badan di lubang buatan itu. Gimana? Wajib mandi nggak? Enggak. Wajib mandi hanya pada lubang asli, kemaluan asli gitu ya. Gitu. Dan sampai di sini jelas, paham? Ada pertanyaan? Jelas ya?